Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindu Junianto dengan NIM 80. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian tugas semester manajemen pemasaran, yaitu nomor soal 1 dengan antam apakah masih dibutuhkan dan apa alasannya dari pemasaran itu. Menurut Philip Kotler, pemasaran ialah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya kelompok dan individu mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lainnya. Di sini yang saya tangkap yaitu adalah saling bekerja sama antara satu sama lain untuk menciptakan suatu produk yang berkualitas untuk dipasarkan. Jadi di sini yaitu yang saling satu sama lain saling membutuhkan, seperti antam ini. Lalu untuk penjualannya, menurut saya penjualannya harus menciptakan sebuah produk yang dapat menarik konsumen, supaya PT Antam ini mendapatkan keuntungan satu sama lain dengan kerjasama yang lain oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Soal yang nomor 2 ya, tentang Dongfeng Sokon atau DFSK, yang saya ketahui itu dia kan produk baru dari Cina. Mungkin kalau di Cina mungkin terkenal, tapi di Indonesia itu di sini itu seperti apa ya, awam gitu, yang baru lahir seperti itu. Jadi saya mengambil teori menurut para ahli ya, dari Ciptono, strategi merupakan sebuah alat yang mendasar dan fundamental yang didesain untuk mencapai tujuan dari perusahaan dengan cara mengembangkan daya saing yang unggul dan berkesinambungan. Hal tersebut dimaksud untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi sasaran target dari usaha tersebut. Contohnya, apalagi di Indonesia ini kan mayoritas orangnya suka berpergian jauh seperti itu. Nah, Dongfeng Sokon ini harus membuat mobil yang nyaman, yang bisa membuat penumpang banyak seperti itu. Dengan cara apa? Memberikan fasilitas dan mewah seperti itu. Saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu tentang intelijen pemasaran, yaitu menurut Kotler dan Keller adalah serangkaian prosedur dan sumber daya yang digunakan para manajer untuk memperoleh informasi sehari-hari mengenai perkembangan yang berkaitan dengan lingkungan pemasaran. Contoh kasusnya seperti adalah Indomie terhadap munculnya mie sedap. Persiapan dan antisipasi oleh perusahaan. Tentu, perusahaan tidak akan cukup hanya kehilangan bagian pasarnya, yaitu Indomie ataupun mie sedap, harus menciptakan sebuah produk yang sebelumnya belum ada. Nah, hal itu harus dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut agar pemasaran produk tersebut akan bisa berjalan lancar dan tidak akan menimbulkan plagiat. Nomor 4 yaitu tentang riset pemasaran dan berikan contohnya. Di sini saya akan mengambil sebuah teori menurut para ahli. Robi Susatyo. Menurut Robi, riset pemasaran adalah suatu identifikasi yang lebih objektif dan sistematis yang akan dilanjutkan dengan pengumpulan analisis dan perangkaian beberapa informasi yang bertujuan agar dapat memperbaiki dalam pengambilan keputusan yang masih berkaitan dengan solusi permasalahan dan penentuan berbagai peluang dalam proses pemasaran. Jadi di sini saya akan mengambil contoh tentang UMKM makanan, restoran seperti itu. Jadi restoran harus mengevaluasi, yaitu menganalisis tentang apa yang terjadi selama 1 bulan ini. Jika ada
kesalahan atau yang kurang baik diperbaiki, misalnya contohnya penyajian makanan yang kurang higienis ataupun makanan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di menu, seperti itu. Soal nomor 5, bagaimana mengukur kepuasan pelanggan pada produk UMKM yang dijual offline, yaitu kita memberikan kuesioner kepada pelanggan tersebut, apakah produk dari UMKM tersebut apakah baik atau tidak, seperti itu. Contohnya minuman, apakah minumannya ini apakah kurang manis atau tidak, kita memberikan kuesioner apakah baik untuk dipasarkan atau tidak. Seperti 6, bagaimana menciptakan STP dan mengapa pilih STP tersebut. Jadi STP ini terdiri dari segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi segmentasi menurut Ciptono, segmentasi pasar adalah proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa yang bersifat heterogen ke dalam homogen dalam segala aspek. Jadi harus pemasaran memandang sesuatu yang tertentu. Jadi di sini saya akan mengambil sebuah produk, yaitu sepeda motor klasik. Jadi kebanyakan saat ini banyak orang-orang yang menggeluti atau hobi sepeda motor klasik. Lalu dari targeting, tentunya anak-anak muda yang saat ini menggeluti sepeda-sepeda klasik dengan kualitas yang begitu bagus tapi ramah di kantong, seperti itu. Lalu untuk positioning, posisinya yaitu kita menaruh produk ini dengan cara melakukan suatu pengenalan dengan turun ke jalan, seperti mengikuti bazar atau acara-acara besar, supaya produk sepeda motor klasik ini bisa dikenal banyak orang, seperti itu. Jadi untuk nomor 7 kaitannya dengan nomor 6, yaitu tentang brand equity. Jadi motor klasik tersebut akan menggunakan barang-barang yang terbuat dari yang mayoritasnya atau minoritasnya itu terbuat dari, diolah dari barang-barang bekas, seperti itu, agar dapat menimbulkan daya tarik atau nilai tersendiri dalam sepeda motor tersebut dengan kualitas yang tak sama, seperti itu.